Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis ya, setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian itu. Berikutnya seluruhnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita melanjutkan kajian kita kemarin ya, tentang mengambil hikmah dari tahun baru Hijriah ya, dan ini suasananya masih tahun baru ya. Jadi sekarang tanggal 2 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 20 ya. Tanggal 20 Juli 2023. Hari apa sekarang? Kamis. Kamisnya udah Kamis Pahing ya. Jadi orang Jawa itu punya penanggalan namanya Pahing. Kita akan lanjutkan kajiannya ya. Kemarin sudah aku sampaikan ya, bahwa penanggalan itu di trigger oleh keadaan di mana sahabat Umar bin Khattab ketika memangku jabatan sebagai khalifah, meneruskan dari seniornya sahabat Abu Bakar, dapat surat dari gubernurnya. Dia baca, loh ini surat kapan? Apalagi itu dalam birokrasi tata kelola negara ya. Kan harus jelas itu. Ini suratnya kapan ini ya? Triggernya dari sana ya. Akhirnya beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya ya. Gimana ini, kita sebetulnya perlu penanggalan. Dan semua setuju ya. Setelah setuju, langkah berikutnya kita mulai dari mana? Nah, ini yang agak ramai. Maka banyak usulan ya. Ada yang mau disandarkan dengan hari kelahiran Kanjeng Nabi, dan ada beberapa alternatif. Akhirnya yang diterima itu alternatif dari sahabat Utsman bin Affan, yaitu dihitung mulai peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi hijrah yang dari Makkah Madinah, bukan dari Makkah ke Afrika sana, ke kekuasaannya Najasyi, bukan ya. Juga bukan dari hijrah ruh, kan aku sudah bilang kemarin, kita itu sebelum hijrah fisik disuruh hijrah ruh ya. Dingin ini mulai subuh ya, jam 3 sampai sekarang. Kalau
Ambil air wudhu, kumur-kumur itu di gigi paling terasa. Dingin banget ya. Seperti itu sudah aku sampaikan ya. Kali ini akan aku lanjutkan ya. Tetapi yang menjadi titik poin penting bahwa penanggalan itu perspektifnya bukan teologis loh ya. Tapi dia antropologis. Nanti masalah waktu itu yang dia teologis itu wal asri itu ya, demi waktu asar itu teologis. Artinya sandaran teksnya ada, yang itu perspektifnya tentunya kitab suci. Terus nanti penentuan jumlah bulan, itu kamu cari itu, ada itu di Al-Quran bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, itu teks juga itu ya. Cuman berikutnya dalam penentuan tahun itu enggak. Artinya untuk hal-hal yang demikian, yang itu untuk kebutuhan kita sendiri dalam kehidupan ini, itu Gusti Allah menyerahkan kepada kita. Ya kita berijtihad. Jadi gampangnya kalau aku menggunakan analogi teori hukum fikih ya. Fikih itu ya pemahaman ya hukum itu. Ya itu kita dipersilakan untuk berijtihad gitu loh. Ya. Kita lihat seperti apa yang dilakukan sahabat Umar ya, dia berijtihad. Kemudian penentuan terus mengambil Muharram sebagai, kalau kita ini tahun baru ini berarti Januarinya ya. Januarinya Hijriah itu kan Muharram, ya, itu kan hasil-hasil ijtihad semua ya. Jadi ndak qot'i ya, secara teologis ditentukan ada wahyu atau hadis awalnya ini bulan ini, itu ndak ada. Ya, dari situ kita bisa pahami. Karena nanti aku akan menjelaskan, ini bisa terkait juga nanti ketika yang aku bilang ada teman-teman yang menggunakan Makkah sebagai awal perhitungan waktu, itu gimana gitu ya. Oke. Terus nanti juga akan kita bicarakan hikmah apa yang bisa kita ambil dari tahun baru itu. Kalau hanya pergantian tahunnya aja setelah itu selesai lalu ya nilainya di mana gitu. Ya. Oke. Sebelum ke sana, aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku. Pertama dari Rasminas Mat 5774, Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kemudian kita lanjutkan, nah ini sesepuh kita, abah kita ya, Abah Komarudin yang ada di Faris Van Java yaitu Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak, setelah 1 jam tayang pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Gusti yang Maha Agung. Dan semoga mulai tahun baru ini kita mengubah ya pemahaman yang lama, yaitu dongeng-dongeng mainstream dengan kajian-kajian yang rasional di channel GM. Sehingga dongeng-dongeng yang sudah berakar di hati selama bertahun-tahun lamanya itu akan hilang. Insya Allah ya. Insya Allah otak yang kulet itu apa ya? Bahasa Sunda mungkin ya, kulet. Insya Allah otak yang kulet itu akan menjadi encer. Beku mungkin maksudnya. Otak yang beku itu akan menjadi encer. Dengan catatan mau ngaji, belajar ikhlas, itu catatannya ya. Salam Isra untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Abah Komarudin yang ada di Bandung. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung bersama ya istri, anak-anak, cucu-cucu tercinta. Oke, salam Isra untuk semuanya yang di Bandung. Atur nuhun apa? Kita lanjutkan Kang Mas Irfan ya.
Selamat tahun baru 1 Muharram. Semoga di tahun baru ini diberi semangat baru untuk menapaki tantangan di tahun-tahun mendatang. Tantangan tidak pernah usai. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru juga untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Kita lanjut terbang ke Banjarmasin. Ada Bu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Untuk semua saudara-saudara di channel ini, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Banjarmasin. Selanjutnya, jagoan kita dari barat tengah sana. Nun jauh di sana ya. Di sini dingin banget ya. Aku dapat informasi ya, aku sih belum pernah ke sana. Daerah barat tengah sana termasuk Makkah, Madinah dan sekitarnya, dan ini ada di Dubai ya. Itu kalau pas dingin itu ya di sana ya dingin juga, dingin banget gitu. Kalau panas banget. Jadi apa ya? Nggak tanggung-tanggung. Kalau panas nggak tanggung-tanggung, panas banget. Kalau dingin nggak tanggung-tanggung, dingin banget. Gitu. Oke, assalamualaikum guru, waalaikumsalam untuk apa? Usra ya, Usman Saragi ya, lay kita lay Saragi ya, lay Usman Saragi. Waalaikumsalam, alhamdulillah ya. Dari Dubai bisa mengikuti kajian ilmiah tiada tanding ini. Semoga guru dan keluarga sehat selalu. Amin. Sama juga doa yang sama untukmu. Salam Isra, Islam rasional from Usman Saragi, Dubai, UAE. Ya. Terima kasih untuk Lai Saragi yang ada di sana. Semoga dirimu di rantau ya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Sehat selalu nggih. Oke. Dari barat tengah kita terbang lagi kemana nih? Balikpapan, ada Pak guru kita Yulian, sopo ki jenenge rek? Julian Mudis. Kalau salah mohon dikoreksi karena gandeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balikpapan hadir nyimak Gus Beti setelah 22 menit notifikasi. Oke, matur nuwun. Terus terang saja JM. 2 kajian yang terakhir berat buat saya JM. Terutama kajian Quran surat As-Saffat yang lalu. What a mind-blowing discourse. Sungguh kajian yang mencengangkan. Mantap JM. Kalau saya tidak saksikan kajian jenengan, bisa jadi saya selamanya akan berpikir arti sembelih hanya satu pemahaman saja. Matur nuwun JM untuk kajiannya. Sehat selalu JM sekeluarga. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu Bapak guru kita ya, yang ada di Balikpapan. Aku ucapkan terima kasih juga atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan ikut ngaji bersama teman-teman di sini ya. Ya memang begitulah. Jadi jenengan mengalami seperti apa yang dialami oleh sesepuh kita Bapak Abdul Muluk dari Deli Serdang. Begitu juga ya yang aku sampaikan kemarin. Berapa lama Bapak Abdul Muluk ya tenggelam dalam sebuah pemahaman yang keliru tentang surat As-Saffat. Ya. Akhirnya beliau itu sudah ya, bapak kita ya. Artinya kan di usia senjanya baru ngerti. Coba kalau egonya tinggi, ngapain juga gue ngaji-ngaji di sini gitu. Nggak terjadi apa yang disebut pencerahan, dia tidak menemukan. Tapi dengan sebuah kerendahan hati, walaupun sudah sepuh masih semangat ngaji dan bersama kita yang anak-anaknya gitu. Kadang itu orang itu ada gengsi loh ya. Ada gengsi, nggak mau ngaji gue, ngapain juga ngaji di situ. Ada gitu. Salah satu yang saya menjadikan sangat-sangat hormat kepada
Gus Hendi itu, guru Al-Quranku itu adalah sebuah sikap kerendahan hatinya. Jadi aku kenal beliau itu ketika kami sama-sama ngaji, sama-sama menjadi santrinya almarhum Gus Fanani. Di sana kami bertemu dan berkenal, akhirnya dia juga menjadi salah satu guru Al-Quranku dan bersaudara hingga sekarang. Gue mikir, orang sekelas Gus Hendi mau duduk bareng bersama kami mendengarkan penjelasan. Ini orang berilmu loh ini. Bukan kaleng-kaleng. Masih mau ngaji bareng-bareng kami bersama ngaji kepada Gus Fanani. Padahal Gus Fanani dan Gus Hendi itu beda-beda tipis mereka. Ya, pemahamannya tentang Al-Quran itu ya beti banget lah, sama-sama ustadz. Gitu masih mau ngaji. Di situ aku, ya Allah ya Rabb, sebuah contoh yang baik hamba temukan dan hamba akan mencontohnya. Dari situ aku belajar kepada beliau. Artinya menuntut ilmu itu luruhkan semua gengsi, luruhkan semua ketinggian hati. Belajar ya belajar saja. Atau nanti yang menentukan kita, kalau cocok kita ambil, nggak cocok ya sudah. Gitu. Ya, seperti apa yang dilakukan kalau di channel kita ini sama Pak Abdul Muluk. Ada Pak Ikhwan Tamim. Ya, mereka tidak melihat, oh gua kan ini sudah sepuh gini-gini, ngapain ngaji sama model main gebrak begitu, gitu gini. Aku cari yang berkelas. Enggak. Mereka sudah mengajarkan kepada kita, ngajilah dengan cara merendahkan hati. Gitu. Ya, sebetulnya kalau beliau mau cari yang itu secara secara publik ya diakui lah ya, ustadz ini ustadz itu kan banyak di channel, kan tinggal milih saja. Tapi gue jamin beliau kagak akan menemukan penjelasan seperti yang gue jelaskan. Kan gue sudah bilang, di satu sisi kita bangga dengan banyaknya rumah-rumah Quran, tapi di satu sisi juga kita prihatin karena apa? Metodologinya nggak dirubah, metodologi pengajarannya nggak dirubah, jadinya ya pewarisan dongeng-dongeng itu ya begitu-begitu aja. Kapan kita mau kiamat? Ya. Dalam pendidikan yang formalistis juga begitu. Ulama-ulama yang populis sekarang yang kamu temukan di channel-channel atau dimanapun, ya begitu penjelasannya. Jadi penjelasan-penjelasan yang berani tampil melawan ekstrem itu adanya ya yang model-model begini ini. Ketika aku ngaji sama guru-guruku yang itu juga keluar dari pemahaman ekstrem, apakah banyak santrinya? Enggak. Santrinya itu ada 20 orang aja sudah bagus. Jangan diharapkan pengajian akbar, berduyun-duyun orang datang, enggak. 20 orang aja itu sudah bagus, Pak. Ya jarang lah 20 orang, ya kecuali kalau misalkan diundang semua itu ada ya. Tapi ya jarang ya 10 orang, 5 orang gitu. Karena tidak populis. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini melawan mainstream itu nggak akan kalian temui di hal-hal yang metodologi kajiannya itu ya seperti apa yang mainstream terima ya. Maka untuk Kang Mas Sulian Mundir ya, Bapak guru bahasa Inggris kita ini, aku ucapkan terima kasih. Aku juga berterima kasih, dan tolong apa yang kamu dapatkan di sini juga bagikan kepada yang lain ya. Begitu juga untuk Pak Abdul Muluk, Pak Ikhwan Tamim, dan Abah kita. Abah itu lebih sepuh lagi tuh, yang dari Bandung itu masih bersedia ngaji di sini. Terus kita yang muda-muda mau nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Terus sedikit maunya yang hohihe. Nggak ada di sini. Di sini main gebrak aja ya, supaya otakmu juga bisa gampang terbuka gitu. Oke. Terima kasih, kita lanjut ke Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap ya. Selamat tahun baru Islam buat semuanya. Oke, matur nuwun yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian Solehah kita Gispati dari Palu. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana, dan terima kasih atas 3 hati merahnya ya. Kemudian Kang Mas Jumat Wage. Kalau gue Selasa Wage, dia Jumat Wage. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah.
Untuk semua Power GM, salam Isra juga untukmu. Siapa ini? Agitya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam Isra dari Semarang. Oke, salam Isra juga. Sekedar berbagi cerita Gus. Sejak perpindahan saya ke kota Semarang, ternyata gencar sekali setiap minggu pagi ketika orang berolahraga. Kristenisasi dari Kristen Balai Kerajaan Saksi Yehova. Gencar sekali berbagai brosur dan buku. Apakah saya harus membiarkan saja dan pergi? Bagaimana pendapat Gus? Gimana ya? Memang salah satu keunggulan kita kan harus berani dong mengakui keunggulan saudara kita ya. Jadi salah satu jiwa besar itu berani mengakui keunggulan orang lain gitu ya. Itu salah satu jiwa besar. Seperti ini aku mengajak kalian harus mengakui keunggulan teman-teman dari Saksi Yehova. Mereka itu dakwahnya itu gencar sampai seperti itu, dan itu kan nggak di Semarang saja, di sini juga ya. Biasanya di alun-alun gitu ya, bagi-bagi buku. Aku pernah ngobrol teman-teman Saksi Yehova, karena aku juga dikasih buku-bukunya itu. Mereka kalau cetak buku itu di mana? Bukan percetakan sembarangan itu. Mereka sampai ngomong, Pak, kami kalau minta gambar bata, yaitu warnanya benar-benar mendekati yang original bata. Bata, tembok bata itu loh. Tadi gambar tanah, merah tanahnya ya harus benar. Lihat itu, brosur-brosurnya, buku-buku gambar-gambarnya Saksi Yehova. Apa ada yang kelas-kelas kaleng-kaleng? Nggak ada, semua leks dan artistik. Ya. Terus bandingkan dengan lembaran khotbah Jumatmu. Aku nggak baca contohnya. Yang cuma berapa halaman, itu pun kadang-kadang cetakannya mengkhawatirkan. Bandingkan. Bandingkan dengan buku-buku cetakan saya yang tertumpuk di sana ya. Bukunya Saksi Yehova itu leks cetakannya. Bandingkan dengan lembaran khotbah Jumatmu yang itu pun sepekan sekali. Kalau mereka itu nyetak terus itu informasi yang mendapat di Jepang nyetaknya mereka. Duitnya dari mana? Itu yang aku ajarkan kepada kalian kemarin tentang wanhar, menyisihkan. Sisihkan dari kautsar, dari kekayaan duniawi, rezeki, finansial apa. Itu semua toh hakikatnya kan milik Allah. Nah, Allah hanya minta sisihkan untuk mendukung ya perjuangan dakwah ini. Islam ini harus diperjuangkan. Nggak boleh dibiarkan gitu saja. Kalau nggak diperjuangkan bagaimana dia akan lestari. Tapi berapa dari saudara-saudara kita yang punya kesadaran itu? Terus kenapa begitu? Lawang pemahamannya aja keliru, wanhar dikirain berkorban. Kalau korban kan ada sendiri di surat Al-Maidah itu. Kalau pemahaman Al-Qur'annya saja keliru memahami, otomatis karena itu merupakan teoritis, maka prakteknya jelas keliru. Sekarang otak-otakmu, khususnya yang secara finansial dilebihkan oleh Gusti Allah, buka, bangun kesadaranmu. Harta yang kamu miliki, misalkan kamu sekarang dapat aset lah 1 bulan, 1 M lah gitu ya. Itu bukan punyamu semua. Dan pada hakikatnya juga itu juga bukan punyamu. Itu yang Allah beri, yang kita jelaskan kemarin bersama-sama kita kaji, itu apa? Kautsar. Maka disembelih, dipotong atau disisihkan. Yang namanya disisihkan itu mesti jauh lebih sedikit dari apa yang kamu dapat. Namanya aja disisihkan. Untuk mendukung dakwah. Ya terserah kamu mau dengan cara kamu di mana. Di rumahmu sekitarnya ada pembangunan masjid, ada pondok pesantren, ada. Terserahlah. Apa kamu ngaji di sini, bersolawat di sini, terserah. Coba kalau kajianku ini didengar oleh 10 konglomerat Indonesia saja yang Islam. Terus mereka melakukannya. Kan itu sudah lumayan bisa dikelola.
Orang khotbah Jumat aja cuman berapa kan, itu biasanya 2 lembar yang ditumpuk jadi satu gini toh. Itu pun cetakannya kadang-kadang nggak beres. Bandingkan dengan saksi Yehova yang bukunya lekles, dan itu bukan lembar loh ya. Buklet dibagikan itu. Nyetaknya berapa, uang dari mana? Itu yang harus kalian contoh. Pertama. Kedua, semangat mereka menyebarkan agamanya. Kalau kita geradak geruduk, ada kita yang sampai ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, ke taman-taman, seperti yang dilakukan saksi Yehova. Itu mereka itu sampai begitu, terus kita berleha-leha. Dan saksi Yehova itu selain Kristen Tauhid, mereka itu anak mudanya itu ada grup studi. Mereka belajar terus, mengkaji firman terus. Kalau kita anak mudanya kemana semua? Orang kajian seperti ini aja yang jadi PR cuman berapa itu? Sedangkannya yang kajian yang hohohihe, yang nggak merubah otak dari 180 derajat dari sono ke sono. Mereka itu studi. Kalau nggak salah tiap hari Ahad, nggak salah itu. Waktunya atau kapan gitu. Karena aku pernah nangani kasus murtad, ya, itu bapaknya datang ke rumah dan kasihan juga anaknya karena nggak bisa ngomong, ada keterbelakangan. Murtad masuk saksi Yehova. Arimatea pernah handle itu. Sudah lama tuh, Gra itu masih belum sekolah, masih belum TK Gra itu. Sekarang Gra itu sudah SMA berapa tahun yang lalu itu. Ya, jadi mereka itu punya tim yang begini loh. Apa ini? Bahasa apa tuh jenis itu? Bahasa isyarat gini. Jadi ini saudara kita yang Islam ini, bapaknya kan datang ke rumah, anaknya itu murtad ikut saksi Yehova. Ya dia dapetnya lewat gini. Artinya saksi Yehova juga punya orang yang pinter bahasa gini, sehingga anak yang nggak ngerti karena gangguan gagu, buta tuli ya, tuli dan nggak bisa ngomong itu nggak bisa didakwai. Laki-laki, masih ingat gue. Mereka itu studi terus anak-anak mudanya, semangat dakwanya juga kenceng terus. Bandingkan dengan kita, sukanya kajian seperti apa? Coba berapa persen dari kita yang tahu One Heart itu sebetulnya menyisihkan, bukan korban. Kok bagaimana otaknya bisa lari ke sembelih korban? Soli itu bukan hanya sholat, tapi apa? Perjuangkan. Berapa persen yang tahu? Terus Islam kapan mau kiamat? Karena apa? Kuncinya ya study tadi, nggak mau study. Kalau maupun mau study, lihat video-video kajian yang hohohihe. Kalau mereka nggak, anak muda-mudanya itu kumpul bareng, ngaji sepekan sekali kalau nggak salah. Di ruko, karena di sini nyewa ruko mereka. Ya, begitu semangatnya mereka mendakwakan agamanya. Terus kita lihat saja kita seperti apa. Jadi aku mengajak kalian, pertama, sisi positif dari orang itu kita akui. Positifnya apa? Mereka fighter dalam agamanya. Kita santai-santai saja. Bisa nggak kita meniru fighternya? Tuh. Ya, aku bisa ngomong gini karena aku berinteraksi dengan mereka. Termasuk ketika aku berdiskusi dengan tamuku ya, yang dia bilang ada nggak nama Muhammad di dalam Injil. Terus aku bilang ada, tapi masalahnya kamu mau nggak gitu. Akhirnya aku ambilkan Injil Barnabas. Terus dia bilang, oh ya Pak, nama Barnabas banyak, bukan hanya murid Yesus. Aku juga bilang sama dia, iya betul juga, aku juga setuju. Kenapa daya kritikmu itu nggak kamu sampaikan untuk Matius? Karena di sana yang namanya Matius juga banyak. Diem dia. Makanya ketika banyak yang tanya-tanya tentang Injil Barnabas, aku senyum-senyum saja. Kok dikirain aku menerima Injil Barnabas sebagai kebenaran 100%. Cuman kan itu lihat itu videoku ketika aku mengkaji Injil Barnabas. Komentar teman-teman sebelah kan buahnya itu. Memangnya lu kira gue menerima Injil Barnabas itu 100% benar seperti Al-Quran gitu? Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi gue kan kagak jawab. Memang gue kagak jawab. Gue pakai buying times. Gue nanti mau jawab kalau misalkan satu waktu ada seminar resmi gitu. Diskusi resmi gitu. Bagaimana sebetulnya kita harus mensikapi Injil Barnabas. Kalau yang coro-coro itu ya biarin aja, mau bengak-bengok juga apa. Gak ada urusan gue. Ya. Oke. Begitu Mas. Ya. Jadi aku coba mengambil sisi positifnya dulu. Ayo kita contoh mereka yang fighter untuk agamanya. Harta, ya, tenaga, pemikiran mereka curahkan. Kita sudah begitu belum? Nah sekarang aku mau sampaikan lagi. Memang agama itu begitu. Kita sampaikanlah walau satu ayat. Kola, kul. Itu katakan, sampaikan. Itu pijakan teologis kita untuk berdakwah. Mereka juga begitu. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama. Di lapangan ini ketemu. Maka ketika di lapangan itu ketemu, harus ada regulasi yang mengatur hukum. Gue sih kagak akan bicara karena gue juga kagak tahu apakah undang-undang itu masih ada, terus bagaimana pelaksanaannya. Gue kagak tahu. Kan ada kan nanti di grup kita kan ada pengacara beken itu, kamu bisa konfirmasi ke sana tentang tata kelola negaranya ya. Kan ada undang-undang yang dilarang menyebarkan agama kepada orang yang beragama gitu. Itu bagaimana? Apakah masih berlaku? Apakah sudah diamandemen? Apakah ini tidak termasuk yang itu atau gimana? Aku tidak tahu. Silakan tanya para ahlinya. Tapi aku mengambil positifnya saja. Kenapa kita tidak meniru seperti mereka? Ya mereka berdakwah, kita juga berdakwah. Yang penting sama-sama baik. Nggak usah saling rame. Sama-sama aja sales. Dia sales produk apa misalkan. Ya kita juga sales produk. Kalau aku sih gitu aja. Dan dikasih buku itu kan gratis bukunya. Ya tak terima saja untuk belajar kita. Jadi nggak usah terlalu uring-uringan, yang biasa saja kalau aku. Jadi kita harusnya ke dalam. Memperkuat. Makanya itu perlunya kristologi. Kalau kamu paham kristologi, ketika dia berdakwah begitu, kamu ajak dia duduk, diskusi bareng. Gitu loh. Cuman kan yang bisa melakukan gitu orang yang punya kristologi. Kalau nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Jadi kalau aku gitu aja Mas, simpel saja ya. Kalau kamu sanggup, ajak duduk dia, minta penjelasan, nanti sanggah dengan baik. Jadi dia dakwah ke kita balas, kita dakwah ke dia. Tapi aku ingatkan, dalam konsep teos nggak perlu diskusi. Karena dia masih memegang syahadat semanya Yahudi sama dengan kita. Ya. Sama dengan kita. Yang mana? Kenapa ini habis? Bentar ya. Mic-nya habis. Ini kamu matiin, kamu cas aja sekarang. Gitu Mas Karis ya. Jadi kita harus berani, lu jual gue beli. Gitu loh. Jadi kalau aku dilarang, enggak usah dilarang, biarin. Karena mereka punya hak kok menyebarkan agamanya. Kita juga punya hak menyebarkan agama kita. Ya ayo sama-sama menyebarkan. Yang penting dengan cara yang baik. Gitu aja kalau gue. Nah, nanti ada regulasi negara itu yang undang-undang yang tadi itu aku bilang. Silakan dibicarakan di sana. Gue nggak expert menjelaskan undang-undang itu. Gue hanya sekedar tahu aja sih. Gitu. Ya. Oke. Kemudian Kang Mas Wahyudi, assalamualaikum, Gus, waalaikumsalam. Selamat tahun baru Islam, salam Isra juga untukmu saudaraku. Kemudian Kang Rupano Fitrah, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Depok hadir mampir ngombe nyimak kajian rasional, salam Isra juga untukmu. Kang Yuser ya, Imaduddin Isra, mantep namanya. Tanjung Priuk hadir nyimak, semoga JM dan keluarga diberi kesehatan selalu. Amin. Doa yang sama untukmu saudaraku. Sri Kandi kita, soleha kita, bu guru kita, Rini Satriani. Rini aku sakjane bingung jenengmu iku Rini ta Erni. Apa gue yang salah sebut? Apa lu yang salah tulis ya?
Ini Rini, kadang-kadang gue nyebutnya Erni ya. Tapi ya beda-beda tipis ya Rini dan Erni ya. Demak hadir Gus, Gus sampun paham, lanjut Gus, lanjut. Oke, terima kasih, terima kasih. Kemudian kepo mania Randu Balatung. Nanti Mas kepo mania gue jelasin ya bagaimana tanggapanku tentang Mekah dijadikan penghitungan waktu awal itu ya. Karena beliaunya yang bersama saudara kita dari Jakarta yang aku bilang sholat Jumat di hari Sabtu kita. Jadi Sabtu kita menurut mereka Jumat gitu ya. Itu Kang Mas Burhanuddin Harap ya, Kepo Mania ya. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung Blora Jawa Tengah. Oke. Kemudian Bapak kita Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari sedang nyimak Gus Ba'dah Maghrib. Salam Isra. Salam Isra untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga tercinta. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, selamat tahun baru nih Pak Abdul Muluk. Kemudian di Manada dari Jember, terima kasih atas 5 hati merahnya. Kang Hermana Nata Wijaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nyimak Ba'da Juhur, salam Isra juga. Soleha kita dari Surabaya, Aisyah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya. Salam Isra nggih untuk semua dulur-dulur Surabaya. Nggih, matur nuwun untuk Aisyah. Kemudian Kang Cipto Purbaling 3 jempol dan 3 hati merahnya, matur nuwun. Kang Hermas Edison atas 3 jempolnya, terima kasih. Ibrahim Hajar, Kang Ibrahim, Assalamualaikum. Loh, Kang Ibrahim Surabaya ya. Surabaya hadir ya, itu silakan bersilaturahmi dengan soleha kita Mbak Aisyah itu juga ya bisa dikatakan lama juga, cuman dia itu sepertinya orang sibuk ya. Monggo silakan kalian bersilaturahmi. Jadi jadikan ajang channel ini juga channel silaturahmi ya, selain yang tujuan utamanya untuk edukasi. Kemudian Kang Mas Didik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo, mantap. Oke, ya sekarang aku lanjutkan penjelasan yang kemarin. Tentang anunya sudah ya, historikalnya sudah ya. Sekarang perbedaan tahun Hijriah. Semoga, karena aku harus ketat ini waktunya, harus segera itu harus nggak boleh telat-telat lagi, sudah kelas 3 dan Ranti juga nggak boleh telat. Ini jam 6 masih ada ya, 6.16. Perbedaannya ya, kalender Islam itu ditandai dengan tahun Hijriah ya, memiliki perbedaan dengan tahun Masehi yang kita pakai sekarang ya. Itu yang Masehi itu kan mendunia ya. Hijriah itu ya kita aja yang pakai. Pertama ya, sistem perhitungan tanggal ya. Kalender Hijriah menggunakan sistem penanggalannya itu berdasarkan Komariah. Ya, jadi bulan, peredaran bulan yang mengelilingi bumi. Sedangkan perhitungan kalender Masehi didasarkan pada peredaran bumi yang mengitari matahari. Jadi yang kalau kita pakai itu matahari ya, Samsiah yang Masehi ini. Makanya gue kan pernah ngomong, seharusnya ngomongnya bukan datang bulan. Dia ngomong datang bulan istrimu, siapamu. Yang dilihat kalender Masehi. Kalender Masehi itu seharusnya datang matahari. Karena perhitungannya berdasarkan pergerakan matahari. Tapi kalian geblek semua. Itu yang namanya salah kaprah. Sudah salah kaprah, dianggap benar. Salah. Itu yang di tembok-tembok itu kan Masehi. Itu harusnya matahari 1, matahari 2. Matahari Januari, matahari Februari. Gitu seharusnya, kok bulan. Goblok gue. Sama aja. Timur Tengah itu kalau dari Inggris, kalau dari sini Barat Tengah, goblok. Gitu loh. Ya, otak itu kadang-kadang perlu diberesin dengan tegas-tegasan seperti ini. Kalau main slow-slowan, softly itu nggak tertrigger dia untuk anu. Ya. Kalau lihat itu bilang kalender yang dipakai yang Masehi itu matahari Januari.
Misalkan istri kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang cewek, itu bukan datang bulan, datang matahari. Tapi saya datang bulan, ya kamu jangan ngitung pakai kalender matahari. Pakai tahun Hijriah, Hijriah itu pakai bulan. Gitu loh. Ya. Jadi satunya Komariah, satunya Samsiah. Itu linear kerangka berpikirnya, jangan ke sini lu belok ke sini. Jangan lu ngomong datang bulan yang dilihat kalendernya berdasarkan perhitungan matahari, nggak nyambung. Tuh ya, yang pertama. Yang kedua, jumlah hari. Ya. Perbedaan tahun Hijriah dan Masehi juga terlihat dari jumlah harinya ya, satu bulan maupun dalam satu tahun. Untuk kalender Hijriah ya, biasanya jumlah harinya itu dalam satu tahun 345 sampai 355. Jadi ada selisih 10 hari. Ya. Antara itu selang waktunya. Sedangkan dalam satu bulannya itu antara 29 sampai 30. Jadi nggak ada tanggal 31. Ya, adanya 29 sampai 30 gitu ya. Terus kalender Masehi tahunnya itu 365 yang sebagian besar. Meskipun 366 ada, tapi yang sering itu 365. Terus masalah jumlah harinya dalam satu matahari, kalau tadi kan satu bulan ya. Ini kan perhitungannya matahari, seharusnya ngomongin satu matahari. Itu antara 28 sampai 29 hari, tapi ada juga yang 30 sampai ke 31. Jadi ada 31 ini di kalender Masehi ini ada, kalau kalender Hijriah enggak ada. Gitu ya. Terus nama-nama bulan. Nah, ini yang kemarin aku bilang awalnya dari nama mana ini ya. Kalau Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Kalau ketemu orang Jawa jadi Recep. Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Adapun nama-nama harinya ya Ahad, Itsnain, Sulatsa, Arba'ah, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah. Ya. Sedangkan untuk nanti 6:30 kita berangkat ya. Masuknya jam 7 kan? Nduk. Ya, ini masih ada sedikit waktu. Ya. Untuk yang Masehi itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember sama 12-nya ya. Jadi bagi kita Muharram, bagi mereka Januari, bagi kita Zulhijjah, bagi mereka Desember gitulah ya. Waktunya sebetulnya ini budaya lagi ya. Minggu itu awalnya nggak ada. Itu ceritanya panjang. Awalnya ya Ahad jadi Minggu. Itu prosesnya juga perusakannya itu lewat usaha yang sistematik. Kalender dirubah, nggak lagi menyebut Ahad, Minggu. Sehingga kita sekarang terbiasa menyebutnya Minggu. Ya. Sudah dihajar dari awalnya. Itu ceritanya panjang ya. Jadi kalau masalah nama itu sama lah. Seperti kita Kamis, Khomsa. Diambil dari Melayu. Bahasa kita bahasa Indonesia. Induknya Melayu. Melayu dari Arab. Gitu loh. Ya. Oke. Awal akhir tahun ya. Kalau kita ya satu Muharram itu ya. Akhir tahunnya 29 atau 30 Zulhijjah. Kalau yang Masehi ya 1 Januari sama 30 Desember. Tuh. Ya. Nah ini yang penting. Ini jarang tahu ini. Ya. Pergantian harinya kapan? Aku sudah bilang, pergantian hari dalam kerangka berpikir teologis Abrahamic Faith itu di sore hari mau maghrib itu. Hari berganti. Kalau Masehi itu jam berapa? Jam 24.00 dini hari. Ya. Kalau kita enggak mau maghrib itu. Begitu masuk maghrib, di situ pergantian hari. Kalau Jum'ah, begitu dia masuk maghrib, menjadi Sab'ah. Kalau Isnain, begitu dia masuk maghrib, menjadi Sulatsa.
Tapi kalau Masehi itu nanti malam pukul 00 ya, atau ya bilang 24 dini hari itu. Ya. Itu harus diketahui. Makanya nanti ketika kamu baca waktu penyaliban Yesus itu hati-hati. Itu dia terjemahannya dihitung pakai mana. Kalau pakai waktu Ibrani ya nggak sama kalau pakai waktu Masehi. Nah, itu kan harus dipahami, karena jangan kamu bilang kujusuk ini salah, ini salah, ini salah. Tunggu dulu, pahami dulu ngitungnya pakai waktu mana itu. Kenapa aku bilang gini? Aku ini akademis. Jadi jangan dikira pokoknya semua Injil salah. Enggak begitu, itu ya justru salah yang begitu. Orang berakademis itu rangka berpikirnya objektif. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Gitu loh. Kamu itu kalau kapan Yesus itu disalib, terus kamu diskusikan sama temanmu Kristen yang goblok, yang nggak ngerti pergantian waktu, dia juga repot jawabnya. Yang dia nggak tahu bahwa ada yang dihitung secara waktu Ibrani ya, Yahudi, maka pergantian waktunya itu di waktu masuk maghrib itu. Kalau aku begitu ya, jadi yang benar ya kita bilang benar, yang salah ya salah, ayo kita benarkan bareng-bareng gitu loh. Ya. Enggak semuanya yang di Injil salah gitu, enggak. Orang hadis Nabi juga sudah jelas kok, jangan kamu terima semua, artinya itu salah, ya. Jangan kamu tolak semua, artinya di sana masih juga ada kebenaran. Ya harus ada apa? Uji kesahihan lewat apa? Logika. Masuk logika enggak? Masuk, oke. Yang kedua, ujian terakhirnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Selaras enggak? Selaras oke, enggak selaras tinggalkan. Gitu. Ya. Oke. Ini catatannya ya yang perlu diperhatikan. Perhitungan waktu ini dalam perspektif antropologis. Jadi bukan teologis, ya. Dari masalah korespondensi administration negara yang itu dialami oleh sahabat Umar, semoga Gusti Allah Agung selalu melimpahkan rahman rahimnya, begitu juga untuk sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang lain. Peristiwanya itu bukan masalah teologis ini. Jadi aku mengatakan penghitungan waktu tahun sekarang itu masuk konteks budaya, ijtihad. Kalau yang teologis itu tadi yang aku bilang 1 tahun 12 bulan. Jadi jangan bikin-bikin 1 tahun 16 bulan. Salah, karena teks suci mengatakan 12 bulan. Ya. Oke. Yang kedua, apakah Makkah menjadi titik awal perhitungan waktu? Ini Pak Randu Blatung, Kang Mas Burhanuddin Harahap. Ya. Karena yang dilakukan oleh sahabat Umar setelah menyampaikan semua informasi dalam bentuk musyawarah, ini kita hitung kapan waktunya, mulai kapan. Itu kan banyak pilihan, akhirnya pendapat dari sahabat Utsman bin Affan yang diambil itu pada waktu hijrah. Jadi perhitungan waktunya itu peristiwa, bukan tempat, Mekah. Bukan, Mas. Makanya kan aku bilang kemarin ketika ada yang tanya, apakah matahari itu, kalau matahari, apakah itu bulan? Kalau bulan itu titik tolak awalnya itu ada di Mekah sana. Berikutnya, kalau ketika orang itu berputar, kita kebingungan. Ini mana mengejar yang mana? Karena mereka berputar, bukan lari lurus. Kalau lari lurus kita tahu yang di depan mesti yang dikejar oleh yang belakang. Lah ini muter ya. Waktu itu kan muter. Isnain, Sulatsa, Arba'ah, Khomsa, Jum'ah, Saba'ah, kan berputar terus itu. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh kita nggak pakai Greenwich, pusat perhitungan waktunya Mekah, monggo, aku nggak masalah, nggak keberatan. Tapi harus diingat itu nggak qot'i, Mas. Itu nggak qot'i, itu istihadi, ya silakan saja. Tapi kalau kita lihat sejarahnya ini, bagaimana sahabat-sahabat menentukan awal tahun, itu kan waktu juga. Ternyata tidak berdasarkan tempat, tapi berdasarkan peristiwa, yaitu peristiwa hijrah. Ya, ini mungkin Kang Mas Burhanuddin Harahap yang di Randu Blatung itu, Blora, bisa menyampaikan kepada teman-teman Jakarta. Makanya kan aku bilang kemarin ketika diskusi itu,
Aku tanya itu sama bapak tua yang sekarang katanya almarhum, itu kan yang menguasai kan beliau, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, karena beliau pejuang dakwah ya. Jadi gitu, meskipun aku belum tentu bisa menerima, tapi aku harus hormati. Karena apa? Sama-sama saudara Islam, jangan direcoki gitu. Ya. Yang diperjuangkan itu kan untuk kejayaan Islam, gitu aja. Kalau berbeda ya sudah enggak apa-apa, tapi harus kita dukung dan kita hormati. Kalau ada orang Islam terus menjegal saudaranya sedang mendakwakan Islam, itu kan boya ngaji meneh gitu loh. Tapi kalau dalam dunia Facebook, dunia WA, dunia YouTube, dunia virtual, kita hati-hati ya. Makanya hati-hati di sini karena nama pengakuan itu bisa dibikin. Ada orang yang pura-pura ya, pura-puranya dia ngaku Islam, tapi dia menghajar sesama Islam supaya lebih leluasa dia. Padahal dia kafir, tapi ngaku-ngaku Islam. Bisa begitu. Tapi alhamdulillah bagi kita ini orang Islam nggak ada yang ngaku-ngaku kafir untuk menghajar kafir lebih leluasa, enggak. Dia Islam ya tunjukkan dia Islam gitu loh. Karena gue main di dunia virtual meskipun YouTube belakangan kan, tapi kan gue lama di Facebook, di WA juga. Hati-hati, dunia virtual ini orang bisa ngomong apa saja. Pura-pura dia seperti orang Islam, ngaku Islam tapi menghajar orang yang sedang mendakwakan Islam. Itu strategi dia supaya dia lebih leluasa gitu loh. Nanti gaya-gayanya ya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kok begitu? Lihat yang diperjuangkan apa Islam. Tapi sekali lagi, pertama, di sini orang bisa ngaku apa saja. Kafir ngaku Islam, padahal tujuannya untuk menghajar yang Islam. Supaya lebih leluasa. Padahal dia kafir, itu bisa. Tapi alhamdulillah kalau kita ya berdakwah itu kita Islam ya kita ngaku Islam. Nggak pernah pakai strategi ngaku kafir padahal Islam untuk mengajar kafir lebih leluasa. Nggak pernah. Jadi gentleman, ini dadaku mana dadamu. Gitu. Begitu juga untuk saudaraku yang dari Jakarta itu. Aku nggak setuju karena ketika aku tanya dalil-dalil Alkitabiahnya itu masih debatable. Tapi entah demikian, aku tetap dukung mereka. Mereka saudaraku. Nggak mungkin aku menyerang, kalaupun aku nggak setuju dibawa ke ranah diskusi. Maka ketika mereka minta waktu dan minta tempat untuk sholat Jumat, padahal hari itu hari Sabaa, aku tetap kasih izinkan, monggo Pak, monggo saya persilakan. Wudunya di sana, kan kita nyewa villa saat itu. Itu Pak Burhanuddin Harap itu saksi hidup itu, karena yang merekomendit beliau pertemuan itu. Beliau datang jauh-jauh dari Blora ke Batu, ya. Jadi gitu. Ya, yang aku ingatkan ya hati-hati. Ngaku Islam di virtual ini bisa-bisa saja. Padahal dia sebetulnya kafir mau menyerang Islam. Gitu ya. Berikutnya khususnya untuk Pak Burhanuddin ya, bisa kita lihat Pak ya. Perhitungan waktunya itu bukan tempat yang itu Mekah tapi peristiwa. Oke, mungkin bisa disampaikan untuk kepada teman-teman yang di Jakarta. Ya, cuman kalau misalkan teman-teman Jakarta tetap mempertahankan itu ya monggo nggak apa-apa. Orang ini istihadi kok. Tidak ada dalil qot'i gitu nggak. Ini istihadi, monggo ya. Tapi setidaknya ada alternatif yang aku tawarkan, Mbak. Coba ini dipertimbangkan dulu. Nanti ditolak ya nggak apa-apa. Kalau penawaranku itu ditolak ya. Dan aku juga kan berdasarkan sirah sejarah ya bahwa itu dihitung berdasarkan peristiwa hijrah bukan tempat. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini penting ini. Kita sudah disiapin ya kalender. Kenapa nggak kita pakai? Ya, kalau hijriah ini kita pakai ya, dan itu kita sepakat, tidak ada lagi perdebatan kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, tidak ada. Karena apa? Kita sudah sepakat pakai hijriah. Lah kita sudah dikasih hijriah pakai yang Masehi. Gue sih kagak masalah, ya monggo lah ya, karena ini kan ada sentuhan budaya juga. Pakai Masehi monggo untuk kebutuhan-kebutuhan publis. Tapi untuk yang teologis silahkan pakai hijriah supaya kita nggak rame. Idul Fitrinya kapan, Idul Adhanya kapan, ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang lusa. Karena nggak taat itu apa?
Nah, gue sih sebagai orang kecil ya, bisanya ngomong-ngomong kecil seperti ini. Maksud gue, sebagai stakeholder yang secara lembaga, secara apa namanya, pengaruh, dia punya pengaruh dalam keberagamaan kita, khususnya di Indonesia ini, yang rukun gitu loh. Duduk bareng-bareng. Ayo, kita kan dikasih peninggalan oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang harus kita rawat. Apa? Penanggalan Hijriah. Ayo kita pakai Hijriah, kita hitung bareng. Bisa ketemu. Cuman kalau gue diajarin sama guru gue, itu juga berhubungan dengan penguasa. Kalau penguasanya kagak ngerti Islam ya repot. Tapi kalau penguasanya ngerti Islam, itu nggak ada sidang isbat, sidang tedem, dijadikan satu aja semua pakai Qomariyah. Bukan pakai Syamsiah. Selesai. Umat nggak bingung. Kalau umat di bawah kan apa kata yang di atas saja, karena nggak semua umat ini ngerti. Yang awam kan dia ngikut aja. Yang awam terbagi sampai bawah ya terbagi juga. Akhirnya membelah. Ya. Memprihatinkan memang. Sudah dikasih kalender pakai kalender lain. Oke. Itu yang ketiga, yang keempat ya. Pesan yang bisa kita ambil dari momen hijrah Kanjeng Nabi adalah hendaknya umat Islam juga berhijrah. Hijrah itu kalau kita lihat kan dalam kajian kita itu apa? Isra. Ya, Isra-nya itu dari Makkah ke Madinah. Mi'rajnya itu di Madinah ketika Islam menjadi puncak peradaban. Maka Yatsrib disebutlah Madinah. Madinah adalah sebuah kawasan, negeri atau kota di mana hukum Allah itu tegak. Itu loh. Tapi kan repot masalah, pemahaman Isra-nya aja salah. Pemahaman Mi'rajnya juga salah. Dikira di awang-awang sana. Kacau. Dikirain ke Palestina sana. Ini kalau yang nggak lihat kajianku tentang Isra dan Mi'raj repot mendengar penjelasan. Karena itu juga berseri, panjang ceritanya. Ya, makanya ngaji di sini nggak bisa cuplik-cuplik, nggak, dia harus sistematis. Ya, terus apa yang kita ambil dari hijrah ini? Ya, pertama, pesan yang bisa kita ambil ya, pertama ya, pesan-pesan pertama itu kita berhijrah. Ya, nah, aku pernah jelaskan belum ya yang hijrah rohani ya? Tolong aku diingatkan. Kalau belum nanti aku jelaskan hijrah rohani, ya. Kan hijrah itu tidak langsung fisiknya pindah kan, enggak. Ada hijrah rohani dulu, baru nanti hijrah fisik ke Mekah Madinah itu. Ya, sebelumnya diawali ke Ethiopia kan. Oke, dari hijrah itu yang bisa kita ambil, ya, pesan yang bisa ambil, ya, berhijrah dari kebodohan, dari kegoblokan, hijrah kamu. Kemana? Menuju kepada kecerdasan. Caranya gimana? Ya studi. Belajar. Cari orang-orang yang bisa mengajarimu. Itu loh. Hijrah dari yang goblok, dari yang bodoh menjadi yang cerdas, pintar. Pertama. Kedua, ya, hijrah dari segala perilaku-perilaku yang buruk menuju kepada perilaku-perilaku yang baik. Ya. Jadi otaknya hijrah ya, perilakunya hijrah ya. Hijrah dari orang bilang apa ya, cuek bebek gitu loh. Kita kan sering cuek bebek terhadap lingkungan, terhadap tetangga. Jangan. Kamu harus peduli sosial. Ya, kesolehan itu tidak hanya kesolehan apa nih? Kesolehan. Ini kan horizontal. Vertikal. Tidak hanya kesolehan vertikal saja, kesolehan kepada Allah, tapi ada kesolehan horizontal. Kesolehan sosial. Ya. Jadi hadirmu itu dirasakan dengan orang-orang di sekelilingmu. Ada kepedulian, bukan cuek bebek. Jadi kita berhijrah ya dari yang cuek bebek menjadi peduli. Kalau kita urut dari yang goblok, bodoh menjadi pintar. Ya. Itu
kita hijrah. Caranya apa? Ya studi itu. Kalau nggak studi ya nggak iso. Ya harus dari situ. Yang kedua, dari yang jelek-jelek kepada yang bagus-bagus. Yang ketiga, dari yang cuek bebek menjadi yang peduli. Gue gimana ya? Gue mau cerita nggak ya? Gini loh ya. Orang-orang di sekitar sini itu banyak yang salah memahami kami. Salah. Ya. Dikirain kami ini orang yang berlebih. Kami ini orang yang lah rumah aja ngontrak kok berlebih bagaimana. Tapi kami selalu memanage ada rezeki berapa yang itu yang kami nikmati. Ya, nggak ngoyo kata orang Jawa. Punyanya 10 keinginannya 15 yang 5 mau kemana. Kami ada 10 ya 10 itu dikelola gitu. Ya. Dan kami berusaha, kalau aku sama mamanya Graito itu dia levelnya lebih di atasku. Kalau dia itu tangannya panjang. Ingat ya, Nabi bilang istri-istrinya nanti yang masuk surga atau yang apa itu yang tangannya panjang gitu kan. Terus para istri ngukur tangan. Karena dipahami secara Arabiah. Terus tangannya Bunda Sauda kan yang paling pendek. Karena sesuai postur tubuhnya. Ternyata Bunda Sauda yang dimaksud Kanjeng Nabi. Apa? Bunda Sauda itu suka memberi. Itu yang maksud. Jadi panjang tangan kita yang Melayu Indonesia dengan panjang tangan kultur Arab itu beda. Karena budaya itu beda-beda. Ya. Kalau panjang tangan di kita kan suka mencuri. Oh, hati-hati dia panjang tangan. Suka. Kalau di sana enggak, panjang tangan itu suka memberi. Nah, kalau permaisuriku itu dia kalau ngasih saja gitu loh. Itu yang aku bilang dia levelnya ada di atasku untuk mas. Kalau aku enggak, masih menimbang. Kira-kira dia termasuk yang perlu aku kasih enggak? Gitu. Jadi untuk level itu aku kalah. Kalau dia enggak ngasih saja. Gitu. Bagaimana enggak ngenes aku? Ya, jadi aku nganter dia enggak tahu pulang kerja mau belanja apa gitu ya. Ketika dia mau masuk supermarket atau waktu itu ya, kan ada peminta-minta di bawah pohon itu. Dikasihnya sama dia. Nggak tahu berapa, kan aku di seberang jalan nunggu sudut motor gitu. Terus Usna masuk toko mau beli apa nggak tahu aku. Lah aku kan di seberang jalan tak perhatiin aja peminta-minta itu kan. Dia sama jongkok sama ngitung uang begini. Dan aku mikir, ya ampun. Karena aku bisa pastikan uang yang dia hitung itu lebih banyak dari uang yang ada di sakuku. Kan nampak jarak 8 meter lah kan di seberang, kalau jalan kota itu kan 8 meter. Aku bisa lihat gitu loh. Karena itu aku mengatakan bahwa uang yang di tangan si peminta-peminta itu lebih banyak daripada uang di aku. Aku gitu itu kadang-kadang jadi males mau ngasih. Kalau Usna enggak, mamanya Ranti, mamanya Graito itu ngasih. Itu yang aku bilang dia untuk level itu lebih dari aku. Jadi dia nggak mau ribet-ribet. Mau ngasih ya ngasih gitu. Kalau aku enggak, masih ini tingkat yang perlu aku kasih apa enggak gitu. Kalau oke, baru kasih. Nah, kami itu suka berbagi tentunya dalam tanda kutip sesuai kemampuan kami. Nah, dikirain orang-orang di sini kami itu berlebih. Sehingga kadang-kadang ada saja yang ya namanya bertetangga ya atau pinjam duit atau apa gitu. Padahal kami seperti aku bilang, rumah saja ngontrak kok. Ya. Aku sampaikan ini bukan mau apa-apa enggak. Maksudku akan mencontohkan bagaimana kehadiran kita, kepedulian kita terhadap sosial itu ada. Gitu loh. Kita berhijrah dari dulu yang cuek bebek berhijrah ke kita ngerti. Jadi kalau orang itu kadang-kadang kan ada yang malu mau minta tolong. Harusnya kita yang tahu diri, oh ini orang ini butuh pertolongan. Tolong semampunya. Itu yang gue maksud. Ya, gue cerita tentang kehidupan gue itu sebagai contoh bagaimana kita itu jangan menjadi cuek bebek karena kita memang bukan bebek. Oke, sampai di sini dulu ya. Ternyata juga 1 jam maunya sebentar. Ya.
Sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga Islam ya. Dalam keindahan imanmu di dalam hatimu ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Matur nuwun.